pagi teman-teman semua, shalom. Puji nama Tuhan. Di pagi hari ini kita patut bersyukur karena Tuhan masih memberikan kita kebaikan nafas hidup untuk kita bisa hidup hingga hari ini. Nah kasih Tuhan juga. Di pagi hari ini mari kita memulai ibadah sekolah minggu kita dengan diawali dengan menyanyikan lagu pujian. Mari kita bersukaria sambil bertepuk tangan. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Kata Yesus, bukankah Yesus berkata damai dapatkan kita. Mari kita bersukaria. Damai yang Dia berikan sangat besar. Damai yang Dia berikan hati senang selalu. Tuhan besertaku sepanjang jalanku. Karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Kata Yesus, bukankah Yesus berkata dan Dia berikan kita. Mari kita berkarya. Oke teman-teman, sebelum kita dua pembukaan, mari kita menyanyikan satu lagu firman yang mengatakan Bapa Engkau baik. Kau selalu
kami jadikan kami nafas hidup baru di pagi hari ini, dan kami akan memulai ibadah sekolah minggu kami di pagi hari ini. Berkati kami dan agar sepanjang ibadah kami dapat berjalan dengan baik sesuai kehendak Terima kasih dan kelanjutan hingga akhir ibadah kami serahkan kepada Yesus. Amin. Mari kita memuji Tuhan dari ujian yang mengatakan dari terbit matahari siang dan kita semua untuk bangkit berdiri sambil bertepuk tangan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada persilakan untuk duduk kembali. Kita akan bersama-sama menyaksikan kesaksian dari teman kita. Shalom. Michelle bersyukur karena Michelle sudah menyelesaikan PTS dengan baik. Dadah. Saya bersyukur mau bersekolah.
Yesus. Dengar-dengaran kepada mama. Lakukan nasihat mereka semua. T-A-A-T-A-A. Dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus. Dengar-dengaran kepada papa, mama. Lakukan nasihat mereka selalu. T-A-A-T-A-A. Baik teman-teman, mari kita akan mendengarkan khotbah yang akan dibawakan oleh Oma Maria Pandin. Tapi sebelum itu mari kita menyanyikan satu penyembahan yang akan firman kita bagi. Saya undang teman-teman untuk bangkit berdiri. kita dalam khotbah. Shalom, selamat pagi anak-anak yang ada di rumah. Baik, pagi ini kita akan beribadah kepada Tuhan. Dan sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa dulu. Anak-anak di rumah, lipat tangan, tutup mata, dan kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami menaikkan pujian dan syukur kepadamu pada pagi hari ini, karena Tuhan sungguh baik bagi kami, sudah memelihara kami, menjaga kami semua, sehingga pagi ini Tuhan kami boleh ada sebagaimana kami ada, dan kami mau belajar firman-Mu. Kami berdoa supaya Tuhan tolong kami, supaya kebenaran firman-Mu yang kami akan pelajari dapat menjadi bagian kami, dan kami boleh diberi kesanggupan oleh Tuhan untuk melakukannya di dalam kehidupan kami. Bapa, tolong hamba-Mu yang akan membawa firman-Mu ini, supaya firman-Mu yang akan disampaikan
adalah kehendak Tuhan yang Tuhan mau disampaikan kepada anak-anak yang ada di rumah, bahkan yang ada di tempat ini. Terima kasih ya Bapa untuk waktu yang Tuhan berikan kepada kami. Kami serahkan pemberitaan firman-Mu ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi, yang ada di rumah, pagi ini kita mau belajar firman Tuhan yang saya akan sampaikan dan ambil dari Perjanjian Lama, yaitu mengenai 10 hukum. 10 hukum yang Tuhan sudah berikan kepada bangsa Israel waktu mereka dalam perjalanan. Ada 10 hukum dan ada 4 hukum yang ditujukan kepada manusia untuk dia buat terhadap Tuhan. Kemudian 1 hukum yang dibuat untuk orang tua terhadap anak-anak. Apa yang harus dia buat terhadap orang tuanya. Dan kemudian yang ke-6 sampai yang ke-10 itu terhadap sesama manusia. Nah, anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi, hukum yang Tuhan sudah berikan kepada ayah dan ibu yang harus dilakukan oleh anak-anaknya, yaitu terambil di dalam kitab Keluaran 20 ayat 12, hukum yang kelima, di mana di situ dikatakan, hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Nah, firman Tuhan ini demi untuk menjaga kehormatan dari ayah dan ibu sebagai wakil Allah di bumi ini, untuk memelihara dan menjaga anak-anak yang akan dilahirkan. Tuhan memberikan hukum supaya anak-anak yang dilahirkan itu menaati firman Tuhan, yaitu menghormati ayah dan ibunya. Nah, dengan melakukan hukum yang Tuhan berikan ini, ada janji yang Tuhan simpan di dalam hukum ini, yaitu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Ya, jadi anak-anak, Tuhan menghendaki supaya kita menghormati ayah dan ibu kita. Semua anak-anak di rumah pasti mempunyai ayah dan mempunyai ibu. Dan firman Tuhan katakan, hormati mereka. Nah, kalau kita tidak menghormati mereka, itu disebut durhaka. Ya, disebut durhaka. Nah, firman Tuhan juga mengatur hal ini, bahwa anak-anak yang tidak menaati perintah orang tuanya, Tuhan memberikan perintah tentang itu. Kita akan melihat di dalam kitab Ulangan 21 ayat 18 sampai 21. Di situ firman Tuhan memberikan keterangan kepada kita mengenai anak yang durhaka, yaitu anak yang tidak menuruti perintah Tuhan yang tadi itu, menghormati orang tua, menghormati ayah dan ibu. Nah, baik kita baca ya. Anak-anak di rumah, buka di Ulangan 21 ayat 18 sampai 21. Anak-anak ikuti, saya bacakan. Apabila seseorang mempunyai anak laki-laki yang degil dan membangkang, yang tidak mau mendengarkan perkataan ayahnya dan ibunya, dan walaupun mereka menghajar dia, tidak juga ia mendengarkan mereka, maka haruslah ayahnya dan ibunya memegang dia dan membawa dia keluar kepada para tua-tua kotanya di pintu gerbang tempat kediamannya, dan harus berkata kepada para tua-tua kotanya, anak kami ini degil dan membangkang. Ia tidak mau mendengarkan perkataan kami. Ia seorang pelahap dan peminum. Maka haruslah semua orang sekotanya melempari anak itu dengan batu sehingga ia mati. Demikianlah
harus kau hapuskan yang jahat itu dari tengah-tengahmu, dan seluruh orang Israel akan mendengar dan menjadi takut. Anak-anak, kita mendengarkan firman Tuhan ini mengenai anak yang durhaka. Ya, Tuhan berfirman atau Tuhan memberitahukan kepada ayah dan ibu kalau dia mempunyai anak yang degil. Tahu degil toh? Degil itu anak yang tidak taat kepada orang tua, kepala batu atau keras kepala. Dan juga dikatakan dan membangkang. Apa itu membangkang? Membangkang artinya suka melawan orang tua. Apa yang dikatakan kepadanya selalu dia lawan, tidak mau turut. Nah, firman Tuhan katakan bahwa kalau ada anak yang demikian dan orang tua, ayah dan ibu sudah menghajar dia, menghajar artinya memukul dia atau menyakiti dia supaya jangan berbuat seperti itu dan tidak mendengarkan mereka, maka firman Tuhan katakan haruslah ayahnya dan ibunya memegang dia dan membawa dia keluar kepada para tua-tua kota di pintu gerbang tempat kediamannya. Ya, jadi misalnya dia tinggal di satu kota di Israel punya pagar tembok keliling dan ada pintu gerbang. Dan di pintu gerbang itu tua-tua dari kota itu berada di situ untuk mengetahui siapa yang masuk ke dalam kotanya, siapa yang keluar. Nah, disitulah ayah dan ibu anak ini membawa dia kepada tua-tua kota itu dan memberitahukan bagaimana anaknya. Ya, di ayat yang ke-20 tadi dituliskan bahwa kalau kamu bawa dia kepada tua-tua kota, kamu harus katakan bahwa anak kami ini degil dan membangkang, tidak mau mendengar perkataan kami. Dia juga seorang pelahap dan peminum. Wah, anak ini jahat sekali kalau begitu ya. Pelahap. Pelahap artinya rakus. Kalau mamanya masak, orang lain belum makan, dia sudah makan lebih dahulu dan mungkin kasih habis sehingga teman-temannya tidak dapat makan lagi. Nah, itu namanya pelahap. Dia mau makan semua apa yang ada. Ya. Dan kalau makan semua dan orang lain tidak dapat, orang lain jadi bagaimana? Ya, rasa sakit hati atau tidak senang. Ya, saya belum dapat, baru sudah habis. Ya toh, anak-anak biasa rasa begitu kalau ada ibu atau mamanya masak sesuatu dan sudah habis dimakan oleh kakak-kakak atau adik-adik. Dia merasa, aduh saya tidak dapat, baru sudah habis, mungkin dia menangis ya. Ya, jadi anak itu juga pelahap, juga peminum suka mabuk-mabuk. Jadi di orang tua atau bapaknya, mamanya disuruh menyampaikan itu kepada tua-tua kota supaya dia memberitahukan kepada penduduk kota itu dan semua orang dalam kota itu melempari dia dengan batu. Anak-anak di rumah yang Tuhan Yesus kasihi, anak yang durhaka tadi itu dilempari dengan batu sampai mati oleh orang-orang yang ada di kota itu. Nah, mengapa harus dilempari dengan batu sampai mati? Firman Tuhan katakan bahwa itu harus dilakukan supaya kejahatannya yang durhaka kepada orang tua dihapuskan dari tengah-tengah mereka. Sehingga seluruh orang Israel waktu mendengar bahwa anak itu dilempari dengan batu, mereka menjadi takut dan tidak mau mendurhaka kepada orang tua. Nah, anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi, coba kita pikir kembali mengenai kehidupan kamu masing-masing. Pernahkah kamu tidak taat kepada orang tua, tidak melakukan apa yang diperintahkan oleh ibu atau ayah kamu? Nah, itu adalah dosa sesuai dengan firman Tuhan ini. Anak-anak di zaman perjanjian lama
Tuhan sudah atur bahwa dia harus dilempari dengan batu sampai mati. Nah, kalau kita sekarang ini, firman Tuhan dalam perjanjian baru mengatakan bahwa jikalau kita mengaku segala dosa kita, maka Allah itu setia dan adil, dan Ia akan mengampuni segala dosa dan kesalahan kita, sehingga kita menjadi suci. Kita tidak berdosa lagi. Oleh sebab itu, anak-anak di rumah, kalau anak-anak pernah melakukan hal itu, akuilah di hadapan Tuhan, supaya Tuhan mengampuni segala dosa dan kesalahanmu. Jadi anak-anak yang di rumah, dosa itu adalah penghambat doa kita didengarkan. Seperti dikatakan di dalam Yesaya 59 ayat 1 dan 2 katakan, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Oleh sebab itu anak-anak, akuilah segala dosa yang kamu telah buat melawan orang tua, dan Tuhan berjanji akan mengampuni. Amsal pasal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Untuk minggu ini, ayat hafalan kita terdapat dalam 1 Yohanes 1 ayat 9 yang berbunyi, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Amin. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami pulangkan kepadamu ya Bapa. Untuk waktu yang Engkau sudah berikan kepada kami mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu yang kami dengar ini Tuhan mampukan kami untuk melakukannya, supaya kami dapat menjadi anak-anak yang baik, yang menghormati orang tua, dan kami tidak disebutkan anak-anak durhaka. Terima kasih ya Bapa. Tolong anak-anak ini semua, supaya mereka semua menjadi anak yang baik. Pujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik teman-teman, kita telah mendengarkan cerita firman Tuhan yang dibawakan oleh Mama Maria Pandin. Semoga dapat menjadi berkat bagi teman kita sehari-hari. Oke, baik teman-teman, kita akan mengumpulkan persembahan. Sambil mengumpulkan persembahan, kita akan menyanyikan lagu Berilah yang Baik. Baik teman-teman, kita sudah mengakhiri ibadah sekolah minggu kita di pagi hari ini. Sebelum itu saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Sambil berdiri kita menyanyikan lagu Bapa terima kasih. Terima
berdoa. Tuhan, di pagi hari ini kami mengucap syukur kepadamu karena Engkau masih memberikan kami kehidupan di hari ini, dan kami juga telah mengikuti ibadah selama minggu di pagi hari ini dengan baik dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan.